Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang deret Taylor. Apa yang dimaksud dengan deret Taylor? Suatu fungsi fx dan semua turunannya, yaitu f aksen 1x, f aksen 2x, f aksen 3x sampai dengan f turunan ke nx yang memiliki nilai a yang terdefinisikan. Jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga sampai turunan ke n x yang memiliki nilai a terdefinisikan. Atau deret Taylor ini itu bisa dikatakan sebagai polinomial berordo n pada a gitu kan. Sehingga deret Taylor ini memiliki rumus formula fx sama dengan fa ditambahkan turunan pertama a per 1 faktorial dikalikan x min a ditambahkan turunan kedua a per 2 faktorial dikalikan x min a dikuadratkan ditambah turunan ketiga a per 3 faktorial dikalikan x min a dipangkatkan 3 sampai dengan turunan ke n a per n faktorial dikalikan x min a pangkat n gitu ya kan, ini pangkat n yang sehingga dapat disederhanakan seperti ini. Sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga gitu kan, 1 per n faktorial turunan ke na dikalikan x min a dipangkatkan n ya. Kalau kita ngomongin deret Taylor maka tidak jauh dengan deret Maclaurin. Lalu apa bedanya gitu kan? Deret Maclaurin adalah deret khusus dari deret Taylor dengan a sama dengan 0 gitu kan. Kalau deret Taylor tadi terdefinisi maka ini adalah 0. Maka formulanya gitu ya. Fungsi fx sama dengan f0 karena a-nya adalah 0 maka diganti dengan 0 ditambahkan turunan pertama 0 ini per 1 faktorial dikalikan x. Kenapa dikalikan x? Karena x min a dengan a-nya 0, jadi tidak usah ditulis, jadi ditulis x saja gitu kan. Maka ditambahkan dengan turunan kedua 0 per 2 faktorial dikalikan x dipangkatkan 2 ditambahkan turunan ketiga gitu kan, dari 0 per 3 faktorial dikalikan x pangkat 3 sampai turunan ke n 0 per n faktorial dikalikan x pangkat n. Itu dapat disederhanakan seperti ini. Sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per n faktorial turunan ke n 0 dikalikan x pangkat n gitu kan. Kita ke contoh deret Taylor gitu. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 4, maka carilah deret Taylor di a sama dengan 4. Langkah pertama kita masukkan nilai 4 ini ke fungsi gitu kan. Maka di sini 4 pangkat 3 dikurangi 2 dikalikan 4 ditambahkan 4 sama dengan hasilnya 60 gitu kan. Yang kedua yaitu turunan pertama. Maka kita turunkan dulu fungsinya, jadi 3x ini menjadi x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat min 2x gitu kan. Kita masukkan nilai 4 ke sini, 3 kali 4 kuadrat min 2 sama dengan 46 gitu kan. Maka kita turunkan lagi, jadi turunan kedua 2 turun menjadi 6x gitu kan. Dimasukkan nilai 4 nya menjadi 6 kali 4 24. Turunan ketiga tinggal 6, maka hasilnya 6. Turunan keempat 6 maka 0, jadi turunan 4 0. Karena turunan keempat 0, otomatis turunan ke 0 ya 0. Jadi fn x sama dengan 0. Turunan ke n x sama dengan 0 untuk semua n itu besar dari sama dengan 4 gitu ya kan. 5 itu 0, 6 0 gitu dan selanjutnya itu. Maka di sini diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 4. Carilah deret Taylor di a sama dengan 4. Jadi penyelesaian dari deret Taylornya kita tulis dulu yang kita dapatkan dari turunan pertama sampai dengan turunan keempat itu ya kan. Kita tulis di sini. Yang selanjutnya kita masukkan ke dalam formulanya gitu kan. Fx sama dengan f dengan A4, F4 ditambahkan turunan pertama dimasukkan nilai 4 per 1 faktorial
dikalikan X min 4 ditambahkan turunan kedua 4 per 2 faktorial dikalikan X min 4 dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan turunan ketiga nilai 4 dimasukin per 3 faktorial dikalikan X min 4 dipangkatkan ketiga ditambahkan dengan 0 karena F4 ini 0, seterusnya 0, jadi plus 0 sampai dengan tak hingga itu kan. Maka di sini kita masukkan Fx sama dengan 60, jadi 60 itu dari sini gitu kan, dari pertama tadi nilai 4 dimasukkan fungsi jadi 60, kemudian ditambahkan 46 juga dari sini gitu kan, per 1 faktorial. Nih 1 faktorial dikalikan X min 4 ditambahkan 24 dari sini per 2 faktorial dikalikan X min 4 dikuadratkan ditambahkan 6 per 3 faktorial dikalikan X min 4 dipangkatkan 3 ditambah 0 tambah 0 sampai dengan tak hingga gitu kan, titik-titik gitu. Maka sebenarnya ditulis 0 ada sudah cukup gitu. Maka diperoleh deret Taylornya gitu kan. Ini deret Taylornya. Fx sama dengan 60 plus 46 dikalikan X min 4 ditambahkan 12 dikalikan X min 4 kuadrat ditambahkan X min 4 pangkat 3 plus 0 plus 0. 60 ini dari sini gitu kan. 46 yaitu 46 bagi 1 faktorial ya 1. Kalau 12 ini 24 dibagikan 2 faktorial berapa? 2 dikalikan 1 gitu. Jadi tetap 2, jadi 24 bagian 2 jadi 12. Yang sini habis karena 6 dibagikan 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 dikalikan 2 dikalikan 1, 3 kali 2 6 dikalikan 1 6, jadi 6 bagi 6 coret-coret habis, jadi nggak ditulis di sini ya. Nah inilah yang hasil dari deret Taylornya. Materi selanjutnya yaitu deret Laurent. Misalkan fungsi fz tidak memiliki analitik di z sampai dengan z0, tetapi analitik pada anulus atau cincin yang mempunyai jari-jari mutlak z min z0 itu lebih besar dari R1 kurang dari R2. Itu maksudnya kita mempunyai dua buah lingkaran, yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar, yaitu jari-jari lingkaran kecil yaitu R1 dan jari-jari lingkaran besar yaitu R2, sehingga konvergensi deret Laurentnya yaitu terletak di tengah-tengah R1 dan R2, yaitu yang mempunyai warna biru kehijauan yang diapit atau yang terdapat di tengah-tengah lingkaran yang punya jari-jari kecil dan lingkaran berjari-jari besar atau R1 dan R2, sehingga maka fungsi fz dapat diperderetkan di z sampai dengan z0 menjadi bentuk deret Laurent sebagai berikut. Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali z min z0 pangkat n ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga bn per z min z0 pangkat n, di mana jari-jarinya mutlak z min z0 lebih dari R1 dan kurang dari R2, dengan an bn nya yaitu an sama dengan 2 pi dikali integral j fz0 per z min z0 pangkat n plus 1 dz, dengan n yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang bn 1 per 2 pi dikali integral c fz0 per z min z0 pangkat min n plus 1 dz, dengan n nya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk kn dia pangkat dari z min z0 yaitu n nya itu positif, kemudian yang bn itu pangkat dari z min z0 n nya itu adalah negatif. Itu perbedaannya. Suku di ruas kanan tidak lain adalah deret Taylor, dan suku keduanya yang berupa polinomial berpangkat negatif sebagai bagian utama dari deret
Laurent. Jadi secara umum deret Laurent terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama deret Taylor dan bagian utamanya. Kemudian lintasan merupakan lintasan tertutup sederhana yang terletak di dalam anulus atau cincin yang melingkupi Z0 yang berwarna hijau atau biru kehijauan yang tadi ya. Anulus itu kemudian menjadi daerah konvergensi deret Laurent, yaitu maksudnya itu konvergensinya yang terletak di antara tengah-tengah lingkaran kecil dan lingkaran besar yang tadi. Selanjutnya, notasi lain yang biasa digunakan untuk menyatakan bentuk deret Laurent yaitu Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Cn dikali Z min Z0 pangkat n, dimana jari-jarinya mutlak Z min Z0 lebih dari R1 dan kurang dari R2 dengan Cn nya yaitu 1/2pi dikali integral C Fz0 per Z min Z0 pangkat n plus 1 dz dengan n nya yaitu 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan seterusnya. Untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama, tentukan deret Laurent untuk fungsi Fz sama dengan Z pangkat min 5 dikali sin Z dengan center 0. Penjelasannya yaitu diketahui sin Z dari deret Taylor yaitu sin Z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n dikali Z 2n Z pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Kemudian deret Laurent dengan center 0 itu didapatkan dari soalnya, yaitu masukkan Fz nya Z min 5 dikali sin Z, kemudian si Z nya kita substitusikan ke dalam Fz yaitu Z pangkat min 5 dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n Z pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Kemudian kita sederhanakan Z min 5 nya kita kalikan dengan Z 2n plus 1 sehingga menghasilkan Z 2n min 4 yaitu sehingga dapat kita tulis sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n Z pangkat 2n min 4 per 2n plus 1. Setelah didapatkan Fz nya, lalu kita substitusikan n nya ke dalam fungsi Z, yaitu dengan n sama dengan 0 menghasilkan 1 per Z pangkat 4 dengan n sama dengan 1 menghasilkan min 1 per 6z kuadrat dengan n sama dengan 2 yaitu menghasilkan 1 per 120 dengan n sama dengan 3 menghasilkan min z kuadrat per 5040 dan yang terakhir fungsi yang n nya 4 atau n nya sama dengan 4 menghasilkan z4 atau z pangkat 4 per 362.880 sehingga didapatkan deret Laurentnya yaitu Fz sama dengan 1 per Z pangkat 4 min 1 per Z pangkat 2 per 1 per 120 min Z pangkat 2 per 5040 plus Z pangkat 4 per 362.880 plus sampai selanjutnya dan seterusnya. Kemudian konvergen pada nota Z lebih dari 0. Untuk lebih pahamnya kami akan memberikan satu contoh soal lagi yang nantinya bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, ini contoh yang kedua yaitu uraikan fungsi 1 per Z plus 2 dikali Z min 1 dalam deret Laurent untuk daerah yang berjari-jari mutlak Z min 2 yang lebih dari 4 dan kurang dari tak hingga. Nah, bisa kalian pelajari penyelesaiannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.